Berikut proses verbal yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika kita masuk ke menu, nah kita klik proses verbal, maka akan muncul PU yang harus diverbal, kemudian diklik tanda mata di ujung, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini pendaftaran. Nah, ini kalau sudah dilaksanakan dicentang semua, kemudian jangan lupa simpan pengecekan persyaratan. Kemudian setelah disimpan, kita ke bagian bawah, kembali ke halaman awal. Nah, yang ini juga setelah dilaksanakan dicentang di sini, dicentang. Setelah proses verbal kita laksanakan. Nah, kemudian ini memasukkan nama bahan. Memasukkan nama bahan di sini sudah tersedia pilihan bahan yang dicantumkan oleh PU. Jadi PU kan sudah mengisi akun si halal. Kemudian maka yang tercantum di sini adalah bahan yang sudah dicantumkan oleh PU. Tinggal kita pilih, misalnya minyak sayur. Nah, apakah diragukan atau tidak diragukan? Jika diragukan, maka dia akan muncul temuan seperti ini, SK, SH atau KH. Ini diisi nomor sertifikat halal dari bahan tersebut, kemudian berlaku sampai kapan, kemudian bahan dari produsen mana. Nah, ini ditulis di sini. Setelah itu klik simpan. Setelah diklik simpan, maka akan muncul di sini, di bawah list di bawahnya. Nah, ini mengisinya harus satu persatu, tidak boleh langsung rombongan gitu ya. Nah, jadi isi satu minyak sayur, klik lagi, kemudian klik lagi garam, kemudian klik lagi penyedap rasa, dan seterusnya sampai selesai. Kalau tidak ada yang menggunakan SH, maka tidak perlu mencantumkan sertifikat halalnya. Di bagian diragukan dan tidak diragukan ini diklik tidak diragukan. Tidak diragukan, maka dia akan muncul seperti ini keterangannya, apakah dia termasuk bahan nabati, bahan kimia, air murni, madu murni, royal jelly, bahan tambang, telur segar atau ikan segar. Ini bisa disebut sebagai positive list ya. Pengelompokannya seperti ini. Bahan nabati tumbuh-tumbuhan gitu. Bahan kimia termasuk di sini garam. Itu bisa masuk ke bahan kimia. Air murni ini air sungai, air sumur atau dan semacamnya ya. Itu seperti ini di air murni ini. Madu murni ini madu yang langsung diambil dari petani. Royal jelly juga sama, dan seterusnya ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke bahan uji laboratorium. Ini dikosongi saja, belum ada keterangan. Kemudian selanjutnya proses produk halal, maka kita pilih kriteria SJPH. Kriteria SJPH pemenuhan, maka akan muncul seperti ini. Pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal telah diverifikasi, simpan, klik simpan, maka dia akan muncul di bawah seperti ini. Nah, kemudian pengisian ini yang kemarin ditanyakan terkait dengan produk itu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Di kolom nama, ada rasa atau aroma, ada bentuk, ada kemasan, kemudian juga produk yang dikemas ulang. Nah, kalau misalnya PU itu memproduksi sendiri, maka produk yang dikemas ulang ini tidak perlu dicantumkan. Misalnya nama atau simbol, nah ini agak harus berulang kali diklik seperti ini. Kalau saya memilih pengisiannya urut agar tidak ada pertanyaan yang terlewat. Nah, kita kembali ke baris pertama, sudah muncul pertanyaan ya. Apakah terkait ibadah? Nah, ini diklik. Ini tadi saya sudah ngeklik nomor 1 dan nomor 2. Apakah bertentangan dengan akidah Islam? Ini sudah ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan? Kita jawab tidak. Langsung kita simpan, klik. Nah, dia akan muncul di sini. Begitu seterusnya.
Ini pertanyaan ketiga, kemudian kita masuk ke AK pertanyaan kelima, simpan. Kemudian pertanyaan keenam, jawabannya masih tidak, simpan. Nah, akan muncul di sini. Untuk kriteria nama sudah selesai, kita masuk ke rasa dan aroma. Apakah flavor mengarah pada rasa olahan daging babi? Tidak. Kita simpan lagi. Nah, dia akan muncul di sini. Begitu juga seterusnya. Untuk rasa dan aroma ada 2 pertanyaan. Begitu seterusnya ya, sampai yang di sini kriteria terakhir. Ini kemasan, karena ini produk sendiri maka tidak ada kemasan ulang. Sampai kemasan saja, semua diklik seperti itu. Kalau sudah, kita kembali ke atas. Kita klik formulir rekomendasi. Nanti di sini akan muncul keterangan. Setelah itu baru kirim. Jangan lupa mengklik formulir rekomendasi, karena kalau tidak ada formulir rekomendasi ini nanti akan dikembalikan ke kita. Nanti proses lagi, lama lagi gitu. Nunggu pengembalian dari SJPH. Nunggu pengembalian dari BPJPH. Jadi formulir rekomendasi diklik, kemudian kirim. Nah, ini untuk mencetak hasil laporan dan mencetak hasil pendampingan. Untuk pegangan kita hard filenya seperti itu. Ya, mungkin itu dulu sedikit penjelasan terkait dengan proses verval untuk para pendamping PPH. Terima kasih. Saya Zahratun Fitriyah. Semoga proses selanjutnya lebih mudah dan bisa menjangkau lebih banyak PU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.